Hadirnya Infobank dengan rating ini jujur saja ingin membantu masyarakat melihat kinerja keuangan perusahaan asuransi sebelumnya. Tidak ingin mengatakan asuransi atau rating Infobank ini untuk membeli perusahaan asuransi. Tidak membeli produk asuransi, tapi memberi gambaran sepotong tentang kinerja. Kalau kinerja keuangannya bagus, setidak-tidaknya ya produknya juga akan relatif lebih bagus. Mudah-mudahan kami juga akan terus memperbaiki kriteria, terutama mengenai risk profile dan GCG. Kalau di bank saya sudah berani, karena ada data risk profile dan GCG. Kalau di asuransi saya masih gelap datanya untuk mencari seperti itu. Jadi ini adalah PR kita semua. Saya yakin asuransi akan terus tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini konsisten untuk mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut menjaga marwah asuransi Indonesia. Ya, jadi setelah ada gonjang-ganjing asuransi, mungkin agak mengganggu trust asuransi di Indonesia. Kebetulan kita melihat beberapa media memberi awards atau penghargaan sehingga bisa menjadi titik tolak untuk berbicara mengenai prestasi asuransi Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Eko B. Supriyanto, pemimpin redaksi Infobank, sebuah grup media yang cukup berwibawa di Indonesia. Apa kabar Pak Eko? Baik, Mas Bambang. Sehat. Ya, saya membaca kalau nggak salah Agustus yang lalu, Infobank memberi penghargaan pada 60 perusahaan asuransi nasional. Ada 23 asuransi jiwa, 37 asuransi umum. Ya. Nah, jumlahnya banyak sekali. Pertanyaan saya, kenapa tidak fokus mungkin jumlahnya diperkecil sehingga masyarakat konsumen itu lebih mudah. Oh, yang bagus ini gitu. Ya. Oh enggak Pak, silakan. Ini Infobank rating asuransi kita juga sudah sudah lama memberikan penghargaan ini. Kenapa ditanya kok nggak satu atau dua atau tiga gitu ya? Kenapa banyak? Definisi kita rating itu memberi satu peringkat ataupun satu kategori bahwa kami mempunyai 4 kategori, yaitu penilaian berdasarkan kinerja keuangan. Yang pertama adalah asuransi yang sangat bagus, kemudian asuransi yang bagus, asuransi yang kurang bagus, dan tidak bagus. Jadi kami memperingkat itu. Kami sengaja tidak membuat 1, 2, 3, 4 gitu. Tetapi kami menggolongkan bahwa ada kinerja keuangannya yang sangat bagus. Ada kinerja yang bagus saja. Jadi bukan pada peringkat 1, 2, dan 3. Jadi ini untuk memudahkan orang memilih sesuai dengan seleranya. Kami tidak ingin menjadi endorsement dari beberapa perusahaan asuransi. Kami ingin melindungi seluruhnya. Jadi kami memberi penghargaan bagi mereka yang kinerjanya sangat bagus, kita masukkan kelompok yang kinerja yang sangat bagus. Kayak dulu kita masuk triple double A atau triple B plus yang seperti itu. Nah, kalau yang sangat bagus itu adalah triple A, itu kita mengatakan. Nah,
Selalu setiap tahun ada asuransi jiwa dan ada asuransi umum. Nah, apa dasar penilaiannya? Tentunya yang akan menjadi pertanyaan berikutnya kan. Dasar penilaiannya ini adalah berdasarkan kinerja keuangan, past performance. Nah, kinerja keuangan apa yang dinilai? Untuk melihat kinerja keuangan, karena kami adalah banking atau perusahaan atau majalah yang bergerak di sektor keuangan, jadi kami tidak subjektif, kami sangat objektif menggunakan angka-angka dari perusahaan asuransi. Baru kami membuat suatu balance scorecard, dimasukkan dalam satu bobot risiko dan macam-macam, itu baru keluar perusahaan asuransi mana yang kita nilai ratingnya sangat bagus. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pertumbuhan. Yang kedua adalah pendekatan rasio. Nah, pertumbuhan itu begini. Apakah perusahaan asuransi tahun lalu itu tumbuh atau tidak? Misalnya premi brutonya tumbuh atau tidak? Kemudian likuiditasnya membaik atau tidak? Kemudian pertumbuhan modalnya tumbuh atau tidak. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengembangan investasi. Nah, kemudian baru rasio. Yang terpenting adalah RBC. Untuk melihat RBC itu cukup kuat nggak permodalannya untuk menanggung risiko itu sendiri. Jadi dua pendekatan itu, Pak Bambang. Nah, tadi dikatakan bahwa ini pengelompokan ya, yang sangat bagus, kurang bagus, tidak bagus, cukup bagus dan tidak bagus. tidak bagus. Nah ini yang di apa golongkan misalnya 23 asuransi jiwa itu termasuk apa? Yang sangat bagus atau bagus juga ada di situ? Kalau di data saya yang terakhir saya kolek dari Biro Riset Infobank, jumlah perusahaan yang sangat bagus ada 21. Dan kami mengelompokkan perusahaan yang preminya lebih tinggi atau lebih besar atau lebih rendah atau menengah. Kemudian yang bagus 11. Nah, kemudian yang cukup bagus 10. Dan sengaja kami tidak memuat yang tidak bagus. Tidak bagus kita taruh, kalau tidak ada daftarnya di itu berarti tidak bagus. Kami tidak declare yang tidak bagus menjadi sebuah malapetaka bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Kami ingin tetap melindungi orang itu harus berasuransi, maka yang tidak bagus kami tidak umumkan. Kami hanya mengumumkan yang sangat bagus, cukup bagus, dan sangat bagus. Itu Mas Bapak. Ya, jumlahnya yang kita sebenarnya ada 60, tapi yang kita nilai sangat bagus itu 21, 32, dan 42 untuk asuransi jiwa. Nah, kemudian yang asuransi umum itu jumlahnya 60 memang. Yang umum ya 60, yang jiwa yang lebih sedikit. Jiwa itu yang asuransi ya, seperti Prudential yang kayak gitu kan. Itu. Ya. Kalau di apa yang saya baca itu yang asuransi umum 37 Pak jumlahnya. 37 yang sangat bagus. Oh, yang sangat bagus. Sangat bagus. Kemudian yang cukup bagus 5, yang bagus 18. Ya. Jadi sisanya kita nggak umumkan ke publik. Ya. Baik, di dalam membuat ranking ini, apakah Infobank menggunakan data-data portofolio ya, apakah yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan asuransi, laporan keuangan, atau mungkin data dari OJK, atau ada juga yang analisis Infobank sendiri? Kami memperoleh data itu adalah dari masing-masing perusahaan asuransi. Data itu saya ambil secara sah yang dilaporkan ke masyarakat, yaitu berupa laporan keuangan. Apabila di laporan keuangan tidak ada, kami mencari di otoritas jasa keuangan.
Kalau di Otoritas Jasa Keuangan, saya meminta kepada perusahaan asuransi data yang audit. Kalau yang tidak audit, kami tidak akan terima. Nah, itu adalah bahan baku dari mana saya memperoleh informasi. Baru saya masukkan di dalam Infobank software rating asuransi. Jadi keterlibatan manusia tidak ada di sini. Jadi itu nggak ada keterlibatan manusia. Manusia adalah awal pertama diskusi, membuat suatu rumus, kemudian membuat suatu bobot, baru diserahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi udah saya pun tidak bisa mempengaruhi, ya kan? Yang punya pun nggak bisa mempengaruhi, dan yang kita bisa mempengaruhi ya laporan keuangan itu sendiri. Ya. Baik Pak Eko. Nah, kalau saya tidak salah ini sudah yang ke-22 kali ya awards Ya, yang betul. tahun 2021. Ya. Nah, itu kan pengalamannya sangat panjang. Mungkin bisa diceritakan itu ya pertumbuhannya. Pak Babang, jadi awal-awal di 3 tahun pertama saya membuat rating, itu yang namanya teror luar biasa. Teror itu maksudnya sangat mempertanyakan apa kewenangannya majalah Infobang membuat saya rating, kan Anda bukan otoritas. Saya membuat rating ini bukan berdasarkan datang dari langit, tapi datang dari pengalaman. Waktu itu ada sejumlah nasabah atau pemegang polis yang tidak bisa menguangkan, mencairkan polisnya pada sebuah perusahaan asuransi. Apa yang dilakukan oleh nasabah itu, yaitu menyandera dirutnya. Dirutnya di tahun 99 itu, dirutnya disandera. Sebenarnya lebih jauh 99 ya. 98 kalau nggak salah ya. 98 itu disandera sebelum krisis lah. Itu disandera di bawah terik matahari, tangannya diikat dalam kursi direksinya. Saya bisa bayangkan betapa panasnya. Nasabah cuma ingin tahu, mana uang saya yang sudah jatuh tempo, kenapa you nggak bayar? Nah, atas dasar itu, kami mengundang seluruh ahli asuransi untuk datang ke Infobank, membuat satu formula. Gimana sih membuat sebuah perusahaan asuransi yang kinerja keuangannya sangat bagus itu kayaknya seperti apa? Apa aja unsurnya? Maka ketemulah satu kriteria, risk-based capital misalnya. Jadi modal yang bisa mengcover risiko, kemudian likuiditasnya, kemudian aset yang diperkenalkan, kemudian kecukupan investasi, kemudian rasio premi bruto terhadap modal sendiri, rasio investasi, bagaimana labanya, kemudian bagaimana rata-rata laba dibandingkan modal. Ini sangat teknis sekali. Nah, nasabah kan tidak tahu, maka kami keluarkan satu angka penilaian, oh asuransi ini tahun lalu kinerja keuangannya sangat bagus. Dan itu efektif sekali waktu itu. Tidak menjamin pada tahun 2020 misalnya, dinilai sangat bagus oleh Infobank, tapi di 2021 itu dia tiba-tiba jeblok gitu kan. Nah, jebloknya itu apa yang jeblok? Apakah dia tidak bisa bayar atau karena memang dia fraud? Itu sangat berbeda. Tetapi saya jamin kinerja keuangan yang kemarin kalau itu benar, dan saya yakin itu benar karena sudah diaudit akuntan publik dan diawasi oleh JOKA, maka itu benar. Itulah kira-kira esensi pemikirannya agar masyarakat itu ketika membeli asuransi itu kinerja keuangannya sudah sangat bagus dulu lah. Itu dulu yang. Nah, kalau soal produk nanti kita bisa tergantung masing-masing, mau produk investasi, produk unit link, produk asuransi murni, itu tergantung mereka.
Nah, kalau begitu berarti Infobank ini termasuk perintis atau pelopor gitu ya? Ya, kalau kita lihat, kami membuat rating jauh sebelum krisis 97, yaitu ketika 95 saya sudah bikin rating untuk bank. Ketika itu 240 bank jumlahnya. Nah, itu sudah 26 tahun. Dan sekarang jumlah bank tinggal 108 dari 240. Kemudian kami membuat rating asuransi. Kemudian kami membuat rating perusahaan leasing. Dan kami terus membuat perusahaan rating BPR. Jadi pusat data keuangan yang ingin dikembangkan oleh Infobank itu, kalau mau cari angka laporan keuangan bank ya di Infobank, itu yang si awal didirikan. Ya. Nah, tadi kan banyak sekali ya, ada apa asuransi, kemudian perbankan. Tapi saya ingin kembali tadi, mulai awal di teror. Setelah keberapa mulai dipercaya? Saya membutuhkan waktu hanya 3-4 tahun. Sudah tidak ada lagi ancaman atau teror. Terornya begini, kita ditelepon dimaki-maki, apa kau punya urusan? Gitu dia bilang, kau nilai-nilai aku gitu kan? Nah, nggak mungkin lah kan gitu kan. Terus ada bilang, kadang-kadang asuransi itu kepada anak buahnya asuransinya bagus, tapi dia tidak bilang kepada karyawannya. Yang kita yang nilai tahu-tahu dari luar tahu begitu. Itu sekitar 3 tahun, 3 tahun lah. 2001 saya sudah mulai tidur tenang. Karena apa? Saya cantumkan kriterianya. Saya cantumkan cara menilainya. Saya cantumkan bagaimana membuat rating kalau Anda di rumah memasukkan itu sendiri. Jadi semua bisa melakukan. Cuma saya menangnya, saya punya angka semuanya. Ya kan? Jadi itu lebih mudah. Nah, Pak Eko, jadi bisa dilihat nggak tanda-tanda? Tadi Pak Eko kan bilang kalau 2020 bagus, belum tentu 2021 bagus juga. Ya. Jadi asuransi yang akan bermasalah itu sudah mulai kelihatan nggak beberapa tahun sebelumnya atau seperti apa gitu? Biasanya gini, kalau untuk sekarang sangat bagus, tiba-tiba sangat tidak bagus, itu biasanya itu kalau pertumbuhan premi brutonya itu lompat, Pak. Jauh melebihi industri. Nah, ini ada apa ini? Terus kemudian dari situ kita bisa lihat investasinya. Ini investasinya benar atau tidak? Kalau hasil investasinya bagus barangkali masih kita bisa terima. Tetapi perusahaan asuransi yang tiba-tiba lompat dan kemudian mengalami penurunan, nah itu ada tanda-tanda bahwa itu perusahaan tidak sustain. Jadi bisa kita bilang ya asuransi ini kan jangka panjang. Jadi ya kita bisa menghindar sementara gitu. Jadi di luar produk ya, ini adalah soal DNA kinerja keuangan. Nah, ini ketika beberapa asuransi jiwa itu kemudian bermasalah ya, besar sekali kemudian itu di apa rating-rating Infobank beberapa tahun sebelumnya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kalau Bumi Putra kita tidak. Kemudian Jiwasraya pernah mendapatkan peringkat sangat bagus di kita. Tapi waktu itu laporan keuangan Jiwasraya yang sudah diaudit itu ternyata tidak benar laporan keuangannya. Jadi bahan bakunya tidak benar. Makanya kita juga istilah kecele lah orang Jawa bilang itu, aduh kok sampai begitu. Terus ada juga kita punya pengalaman Krishna Life. Nah itu Krishna Life itu sebelum jatuh terperosok, itu pertumbuhan preminya itu luar biasa. Jadi bahkan pernah di 2018 kalau nggak salah, itu peringkat 1, nilainya 1 karena pertumbuhannya luar biasa. Tetapi kita juga katakan, kita tidak melihat pertumbuhan luar biasa. Kita tidak menjamin laporan keuangan yang sangat bagus sekarang untuk di akan datang itu akan sangat bagus. Itu tergantung di banyak hal. Jadi adalah kok masuk rating Infobank yang sangat bagus tahun 2021 kok tiba-tiba bangkrut di depan gitu kan. Karena memang kita pas performance yang kemarin sangat bagus, yang ke depan belum tentu kan gitu.
Ya, nah Pak Eko, bagaimana sekarang setelah mempunyai pengalaman-pengalaman itu ya, data bisa tidak valid gitu ya, itu Infobank bagaimana cara menyiasati supaya benar-benar data yang digunakan itu bisa dipercaya gitu. Saya sebenarnya ya, karena di Indonesia ini saling tidak percaya ya, tapi distrust semua. Misalnya kayak perusahaan akuntan publik ya, kalau menilai kan sudah pasti saya percaya sama akuntan publik kan gitu, ya kan? Tapi akuntan publik yang disumpah sama dibayar mahal itu ternyata ya tidak bisa dipercaya kayak kasus Jiwasraya. Bahkan itu the Big Four yang audit gitu kan, PwC waktu itu. Tiba-tiba begitu meledak, dikoreksi, ternyata saham-saham investasi di Jiwasraya itu sahamnya kelas 2. Jadi begitu di mark to market turun drastis sehingga lobang. Nah itu kita nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti karena akuntan publik sudah bilang ini sudah declare wajar tanpa pengecualian kan gitu. Saya percaya kan gitu dan diawasi oleh OJK. Nah angka itu kita masukkan di dalam software kita, keluar sangat bagus gitu kan. Ternyata dikoreksi. Nah, kalau angkanya waktu itu dikeluarkan pada saat dikoreksi itu, saya yakin dia tidak sangat bagus gitu. Nah, saya wawancara dengan OJK, dengan Pak Rismi Nandi. Ya. Pak Rismi Nandi mengatakan 80% premi yang dikumpulkan asuransi, terutama asuransi jiwa itu disimpan, diinvestasikan di pasar modal. Itu seberapa bahaya sebenarnya itu? Begini, Mas. Jadi ada 2 produk asuransi, khususnya jiwa ya. Nanti soal umum kita berbeda lagi. Soal asuransi jiwa itu ada sebuah perusahaan asuransi menjual murni asuransi. Yang kedua, menjual asuransi plus investasi. Kayak saving plan-nya Jiwasraya, itu suku bunganya 13%, ada yang 11%. Mau nggak mau, diinvestasikan karena kita bayarnya ke nasabah itu, pemegang polis itu 11% taruh aja, maka harus diinvestasikan yang harus lebih dari 11%. Bisa 13%, 15%. Nah, di mana cari duit? Yang untungnya 11 atau di atas 11% atau 13%, itu ya di pasar modal. Nah, cilakanya ya kan yang dijual di pasar modal itu sahamnya yang naik-naik itu adalah saham-saham yang gorengan ternyata, bukan yang blue chip. Kalau blue chip kan naiknya sepelan gitu. Nah ini yang karena harus nyari untung 13%, maka dia investasi di saham-saham yang lompatannya tinggi, yang bisa digoreng seperti itu. Jadi diinvestasi di pasar modal, dan itu begitu mark to market, begitu mau laporan keuangan, sahamnya ditukar dulu, ya kan? Habis itu tahun buku misalnya 31 Desember, tanggal 29 sahamnya ditukar dulu, nanti dinilai kan masih tetap square kan? Nah begitu tanggal 2 ditukar lagi, turun lagi, ya kayak gitu. Jadi agak susah. Jadi ini perlu satu, saya melihat OJK juga sudah mulai ada perbaikan dalam risk management ya, perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya kita membeli, jadi produk asuransi, kita tanya, kita memang untuk asuransi atau unit link plus investasi. Dan masyarakat Indonesia itu kalau suruh berasuransi kan susah, Mas. Maunya kan duitnya ndak hilang. Makanya muncullah produk unit link tadi. Nah, begitu produk unit link, itu pun orang harus pemahaman. Ini unit link pek saham, pasar uang, kemudian proteksi atau campuran, itu kan berbeda-beda investasinya, dan itu harus dijelaskan ke masyarakat. Jadi ada 2 pendekatan, asuransi yang sudah bangkrut, Jiwasraya, Wanaharta, Krishna, Bumi Putra itu bangkrut, badannya bangkrut. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang sekarang kondisinya sangat bagus, tiba-tiba digeruduk oleh
nasabahnya. Karena yield yang diterima oleh nasabah itu tidak sesuai yang dijanjikan. Dulu dijanjikan kalau nyimpen 100 juta, maka akan nanti waktu jatuh tempo dengan perkembangan yang kemarin harga saham maka bisa dapat 110. Begitu pas jatuh tempo harga saham turun, kok duitnya malah hilang. Nah, itu yang jadi problem juga sekarang itu yang merusak citra. Jadi itulah yang mesti dididik. Jadi masyarakatnya juga jangan serakah gitu. Serakah sekali masyarakatnya. Mau untung tapi nggak mau buntung. Di mana-mana investasi kalau mau hilang ya pasti juga akan dapat. Tapi kalau asuransi murni, ya sudah kalau gua nggak sakit ya memang hilang ya apa gitu. Ya. Nah, dengan berbagai itu pasang surut pengalaman yang macam-macam tadi ya, dunia asuransi Indonesia. Kira-kira ke depan seperti apa ini? Artinya yang praktek-praktek yang seperti itu masih bisa terulang kembali apa enggak? Dengan ketentuan yang baru yang dibikin oleh OJK, kalau yang namanya kejahatan sih selalu ada, ya kan. Yang perlu diwawasin sekarang ini adalah selain investasi, kemana investasi diarahkan, yang kedua adalah mengawasi perusahaan asuransi yang satu grup. Misalnya, begitu kita ambil premi dari masyarakat, itu duitnya ditaruh di mana? Jangan-jangan diinvestasi di grupnya dia sendiri. Nah, begitu ada masalah, krisis, grupnya nggak bisa bayar, dan itu adalah rentetan. Dan itu yang ada di perusahaan asuransi grup di Indonesia. Khususnya mereka yang menjual produk-produk investasi. Ditaruh di mana? Ditaruh dibikin rumah sakit lah, dibikin perusahaan IT lah, diberiin saham lagi. Nah, itulah yang perlu diawasi. Jadi mengawasi asuransi itu juga mengawasi seluruh perusahaan entitas dia. Itu menjadi sangat penting. Nah, saya katakan, kalau bank itu jauh lebih bagus karena risk manajemennya itu sudah lebih awal. Jadi sudah 25 tahun yang lalu bank sudah memperkenalkan risk management. Tapi asuransi kan baru 2 tahun sekarang ini setelah kasus Jiwasraya baru menerapkan risk management. Yang kita benerin adalah bagaimana risk management di dalam perusahaan asuransi itu. Dan yang ketiga menurut saya, itu orang-orang asuransi dan orang-orang bank itu berbeda. Kalau di asuransi itu bicaranya komisi, penjualan. Kalau di bank itu bukan itu. Bank itu adalah bonus. Ketika labanya tinggi dikasih bonus. Kalau perusahaan asuransi, jualannya semakin banyak. Istilahnya kan jual, 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 ya kan? Begitu jualnya banyak, komisinya adalah dari yang dijual. Perusahaannya rugi, nggak masalah. Seperti waktu di Amerika ketika krisis 2008, AIA itu membayar komisi direksinya itu luar biasa. Padahal AIA di bail out oleh negara gitu. Jadi kalau kita bicara komisi di perusahaan asuransi sangat gampang gitu. Bahkan dari direksi sampai ke bawahnya direksi, sampai bawah dapat komisi. Tapi kalau di bank kan nggak bisa seperti itu. Bahkan komisi daripada penjualannya itu bisa 100% daripada yang dijual. Misalnya saya membeli asuransi X ya, seharga 100 juta, baru break even itu 7 tahun. Ya kan? Kalau saya berhenti di 2 tahun, perusahaan asuransi rugi karena komisinya itu adalah sekitar 100% juga. Gitu. Jadi kalau begitu pengumuman agen-agen yang berhasil di koran secara besar-besaran itu sehat apa enggak sebenarnya? Itu kan sama dengan menunjukkan kepada nasabah bahwa uangnya sebagian habis untuk membiayai itu gitu. Ya, gimana? Ya, saya itu komisinya, Pak. Jadi kalau Anda jual bisa dapat 100 miliar ya diberi penghargaan karena komisinya itu kalau 100 miliar penjualan mungkin 20 miliar ya kan, atau mungkin ada yang bahkan 40%, ada yang 50%, dalam 5 tahun bisa 100%. Nah ya seperti itu. Jadi ya pola-pola seperti itu adalah pola motivasi. Itu pokoknya sales, sales, sales terus gitu. Nah itu yang harus disadari kita semua.
ketika jualan asuransi itu masyarakatnya juga harus dididik, harus tahu. Eh, karena waktu itu yang jualan saudaranya sendiri, temannya sendiri, sehingga dia mengatakan, sungkan lah kalau teman sama saudara yang jualan, saya mau beli. Tetapi yang harus kita jelaskan, ini loh resikonya. Kalau kamu ikut beli unit link dengan pack-nya saham, maka kamu akan seperti ini, resikonya seperti ini. Jadi harus tahu kan. Sekarang nggak dijelasin. Yang penting closing dulu, closing, penjualnya dapat komisi, selesai. Habis itu ditinggal. Kalau tahu duluan nanti nggak jadi beli, Pak. Iya, nggak jadi beli. Tapi penting juga, Iya. penting juga masyarakat dikasih tahu risiko Iya. itu kan Iya. investasi ada risikonya, nggak Iya. mungkin cuma cuan aja. Iya, sekarang malah OJK mensyaratkan penjelasan itu selain tertulis, itu juga harus ada rekamannya Ya, bahwa ada penjelasan itu. Jadi, nah, saya mau tanya begini, Pak Eko tadi menjelaskan bahwa risiko asuransi ini mulai menjadi perhatian 2 tahun terakhir setelah kasus Jiwasraya. Jiwasraya. Jadi kalau begitu, ini momentum yang luar biasa ya untuk asuransi Indonesia. Ya, saya yakin ada hikmahnya asuransi Jiwasraya itu meledak, itu ada hikmahnya. Jadi kita kembali kepada core daripada asuransi. Asuransi itu adalah perlindungan, bukan investasi sebenarnya. Jadi karena di Indonesia untuk berasuransi duitnya hilang nggak mau dipakai investasi. Kamu ikut asuransi dong, duitmu nggak hilang. Ternyata hilang kan gitu. Kan gitu semuanya kayak gitu. Dan ini adalah blessing sebenarnya. Ya sudahlah. Ini adalah momentum. Kalau bank 25 tahun yang lalu, kalau sekarang ya perlu diberesin adalah grup daripada asuransi itu sendiri. Duitnya taruh di mana? Dan OJK harus lebih waspada. Dan saya lihat OJK juga sudah membuat aturan tentang risk management ini di beberapa asuransi, Pak Bambang. Nah, setelah pengalaman ini kira-kira apa ke depan seperti apa? Karena prakteknya apa asuransi jiwa justru setahun terakhir ini naik pemasarannya. Ya, jadi asuransi tidak terpengaruh ya penjualan polis, terutama yang syariah ya. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi kesehatan dengan adanya COVID. Dan unit link juga masih tetap laku gitu ya, masih ada yang mau beli. Cuma memang agak hati-hati sekarang perusahaan asuransi menjualnya. Jadi ini adalah sebuah momentum bagaimana mendidik masyarakat juga dan bagaimana menyehatkan perusahaan asuransi. Nah, kalau memang asuransinya tidak sehat ya sudahlah, dijual ataupun ditutup saja gitu kan. Jangan sampai dia tidak bisa memenuhi kriteria perusahaan asuransi. Saya yakin Indonesia itu luas sekali, yang berasuransi itu dikit banget angkanya, dan kenapa asing mau masuk di sini? Karena kelas menengahnya naik, kemudian jumlah prospek asuransi itu besar, yang belum asuransi itu banyak sekali, maka dibuatlah satu produk unit link. Saya mendengar yang tarik unit link itu sampai 3,5 juta account, jadi udah nggak melanjutkan. Nah, tidak melanjutkan itu karena COVID penghasilannya habis, atau karena memang sengaja pull out karena ada isu duitnya hilang. Itulah. Karena apa? Investasi yang tadi dikatakan oleh Pak Riz, di pasar modal ketika harga sahamnya turun dan yang dibeli saham-saham gorengan, maka juga akan menjadi masalah seperti itu. Jadi kenaikan perusahaan asuransi ini, premi ini lebih disebabkan karena produk asuransi syariah dan produk kesehatan. Ya. Nah, sampai sekarang kan asing ini masih dominan ini dalam bisnis asuransi ini. Ini kenapa? Apa diperkuat juga bahwa asuransi yang dikelola negara itu
BUMN ternyata juga nggak bisa dipercaya gitu ya. Kebetulan yang jeblok itu kan Bumi Putra dan Jiwasraya gitu kan. Tapi perusahaan-perusahaan asuransi yang lain kan juga banyak, udah ganti nama misalnya kan gitu. Cuma yang di asing ini itu dia mempunyai produk, dia mempunyai bisnis model, punya IT, punya tim penjualan ya memang sangat bagus. Dan produknya itu adalah produknya yang selalu diinginkan oleh masyarakat. Misalnya adalah waktu itu asuransi beasiswa, asuransi untuk melahirkan, asuransi sekarang kesehatan dan syariah. Buat saya ya, apakah itu asing ataupun aset, ya kan? Asing itu seperti apa? Aset itu negara, asing itu swasta. Buat saya tidak penting. Yang penting itu apakah bisa memberi manfaat bagi pemegang polis dan memberi manfaat buat negara, terutama perekonomian, mendorong pembayaran pajak kalau dia dapat untuk gede. Jadi memilih asuransi itu seperti memilih istri buat saya, yaitu bibit, bobot, dan bebet. Bibitnya itu siapa yang punya, modalnya kuat atau tidak, ya kan? Kalau asing itu ya kalau ada apa-apa pasti dia bayar kan gitu, nggak mungkin nggak. Misalnya kalau di Prudent, AXA yang gede-gede itu kan, Allianz, Manulife itu kan gede-gede. Nah sementara yang negara lokal masa Bumi Putra Jiwasraya kan, tapi untung Jiwasraya itu pemiliknya negara sehingga di bail out. Artinya bukan di bail out ya, artinya di restru ya, pemegang polis dipindah ke IFC. Itu saya menghargai niat baik daripada pemerintah untuk beresin Jiwasraya. Memang tidak sepenuhnya, tapi duitnya tidak hilang-hilang amat lah, kan gitu, jangka panjang. Bibit, bobot, dan bebet. Bibit siapa punya, bobotnya, kualitasnya tadi saya kasih tuntun. Infobank masuk di bobotnya, kinerja. Nah, bebetnya apakah dia punya masa depan. Nah, punya masa depan itu kalau dia sudah menguasai pasar, kemudian dia punya IT, kemudian dia punya orang, nah itu punya masa depan karena ditumbuh di Indonesia yang belum berasuransi. Itu Mas Bob. Iya. Nah, Pak Eko, jadi kalau begitu di bisnis asuransi ini peran regulator atau pengawas itu besar sekali ya. Saya melihat bahwa bisnis 4 gulipat asuransi ini harus dihentikan. Yaitu yang apa dikatakan oleh Pak Isfinandi tadi, 4 gulipatnya adalah menggelembungkan investasi di pasar saham. Nah, itulah yang harus diatur. Berapa portfolio risk manajemennya, risk profile-nya akan seperti apa. Dan saya yakin mudah-mudahan di asuransi itu nanti pada suatu saat itu seperti bank di dalam menilai. Bank tidak goyah waktu krisis karena sudah dilakukan pembenahan 25 tahun yang lalu. Asuransi goyah karena tidak dilakukan apa-apa. Misalnya untuk risk profile-nya seperti apa, GCG-nya seperti apa. Dan yang terakhir menurut saya, orang-orang asuransi itu harus dipenuhi juga orang-orang risk juga. Jadi risk manajemennya juga. Bukan orang sales aja. Kumpulin dalam satu stadion, hore, kita sebut, hore, di Itali, hore, close, ya kan? Nah, itu kan cuma mencari motivasi pendapatan komisi-komisi gitu kan. Tapi itu diolah di dalam investasinya kan seperti apa? Kegagalan mereka kan ada di investasi. Yang diberikan ke publik lebih besar yang dijanjikan, tapi faktanya juga lebih rendah. Jadi nggak boleh memberikan janji. Dan yang penting juga, perusahaan asuransi harus mendidik masyarakat. Dan masyarakat tidak boleh serakah. Karena kita ini serakah. Nggak mau rugi, nggak mau tapi mana untung. Mau untung, nggak mau untung. Nah itu serakah kita seperti itu. Nah, saya ingin bertanya begini, boleh nggak OJK ini sebagai regulator misalnya membatasi jumlah komisi yang wajar itu?
Harusnya begini yang dilakukan. Jadi dikasih batas atas aja, Mas. Jadi batas atas dan batas bawah gitu kan. Gitu. Atau mungkin kalau komisi itu batas atas maksimal sekian. Itu menurut saya, karena orang asuransi itu jarang yang netap, freelance semua. Jadi satu orang bisa jualan 6 asuransi gitu kan. Dan itu perlu certified juga, ya kan, dididik juga. Memang dididik, tetapi kalau begitu lihat prospek, lupa itu semua. Ya kan? Yang penting hari ini kita close berapa, komisi saya berapa, kan gitu. Baik, Pak Eko, terakhir mungkin Pak Eko masih ingin sampaikan apa kira-kira yang bisa memperbaiki dunia asuransi Indonesia, bisa dipercaya, tidak banyak fraud, tidak banyak dispute, jadi masyarakat juga meningkat yang berasuransi, gimana Pak? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perusahaan asuransi itu sendiri harus merubah bisnis modelnya dan bisnis prosesnya. Tidak hanya lagi melulu urusan sales, tapi juga urusan mendidik nasabah. Literasi daripada pemegang polis itu menjadi bagian daripada penjualan asuransi. Yang kedua adalah masyarakatnya juga harus teliti. Tadi saya katakan bibit, bobot, dan bebet. Teliti itu tidak serakah. Ini investasi atau proteksi, itu harus jelas. Dan yang terakhir, ketiga, itu adalah otoritas jasa keuangan. Jadi otoritas jasa keuangan senantiasa harus memperhatikan risiko perusahaan asuransi. Misalnya profil risiko ini benar-benar seperti bank lah, gitu kan. Asal tidak membatasi gerak daripada perusahaan asuransi. Dan yang keempat kita adalah kita sama-sama mendidik masyarakat. Hadirnya Infobank dengan rating ini jujur saja ingin membantu masyarakat melihat kinerja keuangan perusahaan asuransi sebelumnya. Tidak ingin mengatakan asuransi atau rating Infobank ini untuk membeli perusahaan asuransi. Tidak membeli produk asuransi, tapi memberi gambaran sepotong tentang kinerja. Kalau kinerja keuangannya bagus, setidak-tidaknya ya produknya juga akan relatif lebih bagus. Mudah-mudahan kami juga akan terus memperbaiki kriteria, terutama mengenai risk profile dan GCG. Kalau di bank saya sudah berani, karena ada data risk profile dan GCG. Kalau di asuransi saya masih gelap datanya untuk mencari seperti itu. Jadi ini adalah PR kita semua. Saya yakin asuransi akan terus tumbuh. Ya, baik Pak Eko B. Supriyanto, pemimpin redaksi Infobank. Sayang sekali waktunya terbatas, mungkin lain kali bisa berdiskusi dengan rating yang diselenggarakan Infobank yang lain, mungkin tentang bank, perusahaan leasing dan sebagainya. Ya, saya berterima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan, ya, bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga memberi semangat untuk para pengelola bisnis asuransi, karena trust itu bagian yang sangat penting dalam bisnis itu sendiri. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, sukses terus, matur nuwun. Terima kasih, Mas. Salam sehat, penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.